Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kita, tentunya kita senantiasa berdoa semoga setiap kesulitan yang kita temukan pada kehidupan diberikan kemudahan oleh Allah. Setiap dari kita yang sedang terlilit dengan hutang, semoga Allah segera membantu kita untuk membayar hutang kita. Semoga kalau ada di antara kita masih mendapatkan berbagai macam ujian, semoga Allah lapangkan jalan kita untuk mendapatkan jalan keluar. Jangan pernah bosan berdoa kepada Allah, karena Allah tidak pernah bosan memberi solusi kepada setiap masalah yang dihadapi setiap makhluknya, selama kita senantiasa jujur di dalam kita meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah kabulkan hajat kebaikan kita insya Allah. Kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar pengurus Masjid Al-Falah yang semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupan, karena tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan kepada kita kecuali adalah keberkahan. Kepada seluruh peserta dan kepada seluruh penuntut ilmu setiap kajian Rabu malam, yang semoga Allah senantiasa berikan kepada kita sikap istiqomah. Semoga kelak kita diwafatkan pada saat hati kita sedang merasa dekat dengan Allah. Orang yang beruntung adalah orang yang diwafatkan oleh Allah pada hari ketika dia sedang merasa dekat dengan Allah. Dan itulah salah satu hakikat makna dari husnul khatimah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama ketika kita masih diberikan sebuah kenikmatan untuk beramal salih. Banyak manusia, yarhamukallah, banyak manusia yang menganggap bahwasanya taat itu melelahkan. Tetapi setelah perjalanan waktu, kita akan tahu yang lebih lelah itu mereka yang jauh dari Allah dan tidak merasakan nikmatnya taat kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan dalam perjalanan hidupnya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan untuk melakukan ketaatan. Ketaatan yang kita lakukan, berkumpulnya kita di taman ilmu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena semata-mata pertolongan Allah ketika Allah hebat memberikan kekuatan kepada setiap makhluk yang Allah kehendaki. Dan kita bersyukur sekali, kita termasuk di antara hamba yang Allah kehendaki untuk melakukan ketaatan. Semoga ketaatan yang telah kita lakukan diberikan kemudahan untuk ikhlas. Karena tidak ada perkara yang paling besar naik ke atas langit menuju kepada Allah kecuali keikhlasan. Sedekah kita, sholat kita, puasa kita, itu masih kalah jauh dengan keikhlasan yang kita lakukan ketika melakukan ibadah itu semuanya. Dan semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan hati, mutiara hati yang paling besar, ikhlas di dalam berkata dan ikhlas ketika berbuat. Terkadang ketika kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan keikhlasan, ujiannya banyak. Kadang-kadang datang orang yang kontra dengan kita. Kadang datang orang yang tidak suka dengan kita. Terkadang itu Allah berikan kepada kita karena Allah melihat kita meminta ikhlas. Maka Allah berikan orang yang menguji kita supaya Allah mengetahui seberapa besar keikhlasan yang ada pada hati kita. Semoga kita menjadi suami yang ikhlas. Karena ketika kita menjadi suami yang ikhlas, kita tetap berbuat baik, walaupun terkadang istri kita membalas kebaikan kita dengan keburukan. Semoga kita menjadi istri yang ikhlas, tetap memberikan kewajiban yang terbaik karena Allah semata, walaupun terkadang suami kita tidak melaksanakan kewajiban yang harusnya dia kerjakan. Ketika kita menjadi orang tua, semoga kita menjadi orang tua yang ikhlas, yang terkadang apa yang kita harapkan dari anak kita tidak sesuai ekspektasi kita, tetapi kita tetap lapang hatinya dan ridho karena kita memiliki keikhlasan. Semoga Allah memudahkan kita untuk taat, memudahkan kita berbuat baik, memudahkan kita untuk memberi manfaat kepada banyak orang, terutama orang di sekitar kita, dan semoga kita senantiasa diberikan keikhlasan dalam setiap ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan.
Kalau setiap manusia telah diberikan kemudahan dalam taat dan dimudahkan hatinya untuk ikhlas, tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah surga dan rahmat Allah yang begitu agung dalam kehidupan kelak di akhirat. Semoga Allah tidak mengharamkan kita dari rahmatnya. Amin insyaallah. Kemarin kita sudah membahas Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan kita telah membahas tentang rahmat khusus dan rahmat secara umum. Sekarang kita akan membahas rahmatan wa ilma, yaitu ketika Allah menjelaskan, ketika para malaikat itu menyampaikan doanya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Maka sesungguhnya kita membahas hari ini tentang ilmunya Allah. Karena rahmatnya Allah sudah kita bahas. Kita membahas bagaimana besarnya rahmat Allah yang berlaku pada kehidupan setiap manusia dan setiap makhluknya tanpa terkecuali. Rahmat umum yang Allah berikan kepada setiap makhluk dan rahmat khusus yang Allah berikan kepada hamba yang beriman yang Allah kehendaki. Sekarang kita membahas tentang ilma wa ilma. Kita membahas tentang ilmunya Allah. Malaikat itu ketika mendoakan orang yang beriman dengan doa ini, malaikat itu menegaskan tentang dua sifat Allah yang sangat agung. Sifat sempurnanya Allah dalam rahmat dan sifat sempurnanya Allah di dalam ilmu. Ya. Karena pada dasarnya dua sifat ini merupakan dua sifat yang agung yang sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan kehidupan orang yang beriman. Kita kalau meyakini sifat rahmatnya Allah menjadikan kita senantiasa selalu memiliki harapan kepada Allah. Kita memiliki roja. Roja itu harapan kita kepada Allah bahwasanya kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat, diampuni dosa kita, mendapatkan surga. Ketika bicara tentang rahmatnya Allah. Yang kedua yang disebutkan oleh malaikat itu apa? Wa ilma, yaitu ilmunya Allah yang sempurna. Berarti memberitahukan kepada kita bahwasanya ilmunya Allah itu merupakan sebuah ilmu yang begitu sempurna yang ada pada kehidupan kita. Karena apa? Siapapun yang dia berjalan pada kehidupannya, lalu dia meyakini betapa sempurnanya Allah di dalam setiap ilmunya dan tidak ada satupun yang terlewatkan dari ilmunya Allah, kecuali orang yang telah mengimani sifat ilmunya Allah sempurna pula pada kehidupannya dan akan menjalani ketaatan maksimal ketika dia memahami tentang ilmunya Allah yang tidak terbatas. Ya. Karena apa? Ilmunya Allah itu sempurna. Ya. Makanya akhirnya kita mencoba membahas. Kalau kita memahami bahwasanya sifat ilmunya Allah itu betul-betul sempurna dan Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya Allah itu yang memiliki kunci-kunci gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali adalah Allah. Allah lalu menjelaskan betapa sempurnanya ilmunya Allah. Ketika Allah menyampaikan bahwasanya wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah itu mengetahui apa yang ada di daratan dan apapun yang ada di lautan. Daratan Allah tahu semuanya. Di lautan pun Allah mengetahui tanpa satu pun tertinggal dari semua pengetahuan Allah tentang apapun yang ada di lautan. Padahal kita paham ya, manusia hari ini baru bisa mengeksplorasi pengetahuan tentang laut itu tidak sampai 20%, Pak. 80% itu belum terungkap apa yang ada di dalam samudra itu. Makanya Allah menegaskan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah itu tahu yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Allah mengetahuinya. Lalu dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah pun mengetahuinya. Allah menggunakan kata waraqah dalam bentuk mufrad. Ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Kenapa Allah menyampaikan min waraqatin, daun yang disebutkan itu tunggal, Pak, supaya manusia itu betul-betul hadir secara utuh, sadar secara penuh. Lo tahunya Allah itu bukan hanya pohon jati yang berusia ratusan tahun, enggak, sampai urusan daun pun yang jatuh Allah pun tahu.
Yang menyebabkan daun itu jatuh apa, di mana jatuhnya, perkaranya apa, dan bagaimana status daun itu setelah jatuh. Itu Allah tahu. Ini Allah menegaskan betapa Allah itu maha mengetahui supaya setiap manusia itu sadar secara penuh dia berada dalam pengawasan Allah yang maha berilmu. Disampaikan lagi oleh Allah, wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Sampai kamu mendapati dan kamu menjumpai tidaklah satu benih yang ditaruh di dalam tanah kecuali Allah tahu benih itu nanti tumbuh atau benih itu nanti akan busuk. Itu semuanya Allah tahu. Sehingga setiap mukmin ketika Allah sampaikan di dalam ayat ini, setiap mukmin itu harus betul-betul menyadari, malaikat mengingatkan, Allah itu sempurna rahmatnya, Allah sempurna ilmunya. Sampai urusan daun pun yang jatuh Allah tahu, sampai benih yang kamu tanam di dalam tanah, apakah nanti tumbuh ataukah nanti membusuk, benih itu Allah pun tahu, Pak. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan dan tidak ada satupun yang terluputkan dalam catatan Allah. Illa fi kitabim mubin. Semuanya tercatat begitu jelas dalam kitab yang telah Allah gariskan secara nyata. Sehingga ketika manusia itu memahami betapa sempurnanya Allah pada kehidupan dalam segala pengetahuannya, itu memberikan efek besar pada kehidupan manusia. Sehingga ketika malaikat itu mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, engkau itu meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu dan meliputi segala sesuatu dengan ilmumu. Maka akhirnya menjadikan seorang mukmin ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat, maka sesungguhnya ini merupakan perkara besar. Kenapa? Malaikat ingin mengingatkan kembali kepada orang beriman. Karena terkadang orang beriman itu lupa betapa sempurnanya Allah dalam setiap ilmunya. Apa yang terjadi, Pak? Kalau kita memahami bahwasanya Allah itu sempurna sekali ilmunya, setidaknya ada 5 yang akan kita dapatkan kalau setiap mukmin itu memahami bahwasanya Allah itu sempurna segala ilmunya. Ya. Yang pertama, orang itu kalau paham ilmunya Allah betapa sempurna pada kehidupan dan dia diliputi ilmunya Allah setiap waktu, diliputi ilmunya Allah setiap saat, tanpa satupun detik dia tertinggal dari ilmunya Allah, maka sesungguhnya yang pertama, dia tidak akan pernah sedih kalau amalnya itu tidak diketahui sama manusia, karena dia tahu amalnya pasti diketahui oleh Allah. Ya. Kadang-kadang setan itu godain hati kita itu kapan, Pak? Ketika kita pingin amal kita diketahui oleh makhluk. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana ilmunya, bagaimana amalnya kita itu diketahui oleh Allah. Padahal semua amal kita diketahui oleh Allah. Sehingga orang mukmin kalau dia tahu bahwasanya setiap amal yang dia perbuat, baik di dalam kamar ataupun yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, semuanya diketahui oleh Allah. Dia orang yang paling tenang hidupnya, Pak. Kenapa? Karena dia diketahui oleh Allah setiap saatnya. Masih ingat kisah, misal saya ambilkan contoh. Pernah ingat, Pak, dulu Pak ketika kita kecil. Ketika kita kecil, biasanya kita akan ke belakang. Lalu kita takut karena sudah malam dan ibu kita sudah matikan lampu. Kita bangunkan ibu kita atau bapak kita, Bu, iya, pipis. Ibu kita karena lelah sekali, ibu kita tidak bisa bangun. Sudah nang, pipis aja, saya lihat dari sini. Tapi kita memaksa, pingin untuk ditemani, tidak bisa, ibu capek, saya lihat dari sini. Lalu akhirnya kita berusaha untuk menepis rasa takut kita ke belakang. Setiap kita melihat ibu kita masih terbuka matanya, kita tenang, Pak. Bu, ya. Buka celana. Bu, ya. Nah, baru kita takut tuh kapan? Kalau kita, Bu, udah nggak jawab. Nah, itu biasanya nggak jadi kencing kita. Langsung kabur, langsung, Bu, kok tidur gitu. Kenapa ibu kita yang terjaga membuat kita tenang?
Karena kita tahu kita diawasi dan ibu tahu kita lagi pipis. Kenapa ibu kita yang tertidur membuat kita ketakutan? Karena kita takut kalau ibu kita tidak menemani kita. Itu baru makhluk kepada makhluk, Pak. Jadi pada dasarnya ketika kita beramal dan beribadah, tenang orang yang beribadah itu. Kenapa? Karena ibadah kita itu tidak perlu untuk diketahui oleh makhluk. Tetapi ketika ibadah kita faham bahwasanya tidaklah daun yang jatuh kecuali diketahui oleh Allah, amal perbuatan kita pun tidak ada yang terlewatkan di sisi Allah. Itu yang menjadikan kita tenang. Kenapa? Puncak kemerdekaannya manusia itu apa? Ketika tidak lagi membutuhkan penilaian dan pujian manusia dalam hidup. Akhirnya dia hanya mengharap kepada Allah semata. Jadi kita tidak lagi membutuhkan bagaimana amal kita diketahui sama orang. Ini beda dengan setan. Setan itu selalu dorong ibadah kita itu supaya diketahui manusia. Itu setan. Ini teguran untuk saya, untuk kita semuanya. Setan itu gitu, Pak. Bapak misalkan puasa Senin Kamis. Ya, Bapak ketika puasa Senin Kamis, pada waktu subuh masih ikhlas. Nanti waktu pagi, waktu siang beranjak, duha beranjak siang, teman-teman kantor Bapak makan. Yang lain pada beli nasi padang, pakai rendang, sama kerupuk udang, sama kikil lah tambah satu, biar agak empuk gitu. Terus Bapak kan lagi puasa, temennya buka, ada yang karetnya 2 berarti pedes, ya. Ada yang karetnya 1 berarti nggak terlalu pedes. Buka. Ketika orang lagi buka makanan, kita yang puasa, perhatikan Pak. Apa yang kira-kira kita inginkan pada saat itu? Biasanya, moga-moga tidak terjadi sama Bapak. Biasanya dorongan di dalam hati kita itu cuma satu. Moga-moga saya ditanya, kenapa tidak beli nasi padang? Pak Iban, nggak makan? Langsung Pak Iban. Ini shaim. Saya lagi puasa. Ketika ditanya, hati kita jadi gembira. Karena orang-orang itu tahu kalau kita lagi puasa. Masalah makanannya udah nggak penting, Pak. Selama orang tahu kita puasa, kita senang. Tapi ketika kita lagi berada di antara orang yang makan, orang-orang itu tidak ada yang nanya sama kita. Dan mereka tidak tahu akhirnya kalau kita lagi puasa gara-gara mereka tidak nanya. Kadang-kadang manusia tuh sedih. Ya Allah kok nggak ada yang nanya ya gitu. Ya kalau kamu nggak nanya kamu nggak ngerti kalau saya lagi puasa. Tanyalah. Pura-pura mancing-mancing ditanya. Enak. Enak. Nah, baru, lu kamu kok nggak makan? Iya puasa. Saya bukan berarti bahwasanya mengatakan habis ini Bapak bohong kalau puasa sunnah. Enggak, ini contoh konkret. Gimana setan itu mendorong kita untuk supaya apa yang kita lakukan itu bisa diketahui manusia. Dan cara untuk menggelincirkan hati kita itu sedetail itu dan selembut itu pada kehidupan kita, Pak. Padahal amal kalau sudah diketahui orang lain, karena desain dari kita, hati-hati itu potensi riaknya besar. Kecuali memang Bapak dan Ibu mengerjakan amal, diketahui sama orang, tanpa desain dari kita, mereka tahu sendiri, tidak ada masalah. Tapi kalau itu karena desain kita dan karena keinginan kita, supaya amal itu bisa diketahui orang, itu yang jadi masalah. Dan itu yang menjadikan terkadang kenapa orang itu bisa riak? Karena dia lupa alimnya Allah. Sehingga dia butuh positioning dan eksistensi amalnya itu dipandang sama setiap makhluk. Lebih baik Pak, kita itu disangka biasa, tapi di sisi Allah kita begitu tinggi dan agung di sisi Allah, daripada kita disangka mulia, tapi justru berat konsekuensi kita di hadapan Allah. Abu Hurairah itu pernah menyesali gara-gara mendengar satu orang yang pernah ngomong sama beliau. Bapak pernah tahu apa omongan yang membuat berat seorang Abu Hurairah?
Omongan yang paling berat yang pernah dirasakan oleh Abu Hurairah itu apa? Ya, yaitu ketika Abu Hurairah itu dipuji sama orang, orang itu berkata sama Abu Hurairah, orang semacam dirimu pasti kalau sholat tahajudnya panjang berjam-jam. Lalu dia mengatakan, enggak gitu. Tapi semenjak malam itu akhirnya Abu Hurairah itu memperpanjang sholatnya. Ketika ditanya sama keluarganya, kenapa engkau memperpanjang sholat tahajudmu mulai hari ini begitu panjang, lain daripada hari-hari sebelumnya? Karena aku tidak mau dipuji lalu pujian itu salah dan akhirnya menyebabkan adabku pedih di sisi Allah. Makanya jangan gampang-gampang muji orang, Pak. Atau jangan kita niatan, saya puji biar hancur reputasinya di hadapan Allah. Jangan. Karena memang pujian itu berat. Makanya akhirnya menjaga konsistensi amal kita semata-mata karena Allah itu berat. Makanya hadis yang paling berat yang dirasakan oleh Abu Hurairah kembali, ini masih Abu Hurairah. Apa hadis yang paling berat? Abu Hurairah itu dinobatkan menjadi orang nomor wahid, nomor satu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Apa hadis yang paling berat yang dirasakan oleh Abu Hurairah? Hingga beliau sampai pingsan berkali-kali ketika meriwayatkan kembali hadis itu. Hadis tentang jihad, Ustaz? Bukan. Hadis tentang amar ma'ruf? Bukan. Hadis tentang sedekah? Bukan. Apa hadis yang paling berat? Yang seorang Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis itu pingsan berkali-kali. Saking beratnya pengamalan pada hadis itu. Maka ada sebuah kisah yang ada di dalam kitab para ulama. Hadis itu adalah inna awalan nasi yuqdha yaumal qiyamati salasatun. Fima ma'na. Orang yang pertama kali nanti akan diputuskan nasibnya oleh Allah. Ketika yang lain itu berharap-harap cemas, ada 3 orang yang nanti diputuskan nasibnya pertama kali oleh Allah dan dimasukkan ke neraka pertama kali oleh Allah. Siapa itu? Nah, disebutkanlah oleh Nabi, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu faqala lahu ma amilta fi qala qataltu fika qala li aisyaini qataltu fika la kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila wa umira la wajhata ulqiya finnar. Orang yang pertama kali diputuskan nafsunya oleh Allah itu ada 3. Siapa yang pertama? Orang yang berjihad sepanjang hidupnya jihad, Pak. Apa kurangnya orang ini dalam kebaikan dan ketaatan? Puncak amalan Islam itu berjihad. Sepanjang hidupnya dia berjihad, meninggal di peperangan, Pak. Dan ketika dibangkitkan, Allah memperlihatkan, ini loh surga yang harusnya kamu peroleh, ini. Fa'arafahu, dia tahu, itulah surga yang harusnya dia dapatkan. Lalu Allah tanya, ma'amil tafih, dulunya ngapain? Saya berperang ya Allah. Untuk siapa? Untukmu ya Allah. La kadzabta. Tidak. Bohong kamu. Dusta kamu. Walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qil. Kamu itu berperang supaya kamu disebut pemberani dan kamu telah mendapatkan pujian itu setelah kamu mati. Lalu dibenamkanlah wajahnya ke daratan mahsyar dan dijebloskanlah dia ke dalam neraka. Siapa, Pak? Orang yang gagal menjaga niat pada hatinya. Masya Allah ya. Ini teguran untuk saya, teguran untuk Bapak. Makanya satu, ilmu harus sempurna. Nanti kita lanjutkan setelah kita melaksanakan sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan apa yang tadi telah kita jabarkan pada waktu sebelum melaksanakan sholat isya. Sembari kita berdoa semoga Allah terima amalan sholat isya kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disinilah kita memahami konsekuensi ketika kita mengerti dan mengimani ilmunya Allah begitu sempurna,
Maka konsekuensi yang kita temukan pada kehidupan kita yang pertama yaitu adalah sesungguhnya menjadikan kita tidak pernah khawatir, kita tidak pernah risau, kita tidak pernah gelisah ketika apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Terkadang Allah jadikan amal kita tidak diketahui oleh kebanyakan manusia supaya kita belajar untuk mudah ikhlas dalam setiap apapun yang kita perbuat. Karena ketika melakukan setiap ketaatan diketahui oleh kebanyakan manusia itu konsekuensinya malah terlalu berat dan tuntutannya semakin banyak. Semakin banyak orang mengetahui apa yang menjadi aktivitas kita, semakin banyak mengetahui amalan yang kita perbuat, semakin besar kita ini harus memuaskan setiap manusia. Makanya ketika kita memahami ilmunya Allah begitu sempurna, lakukan, lalu lupakan, dan biarkan Allah yang menilai apa yang kita lakukan dan tidak perlu bagi kita merisaukan tentang amalan kita yang tidak diketahui oleh makhluk. Allah Pak, kalau sudah ridho dengan perbuatan yang kita lakukan, maka sesungguhnya Allah akan membuka amal itu ketika kita telah tiada. Dan Allah akan menjadikan amal itu menjadi amalan yang memberikan kebaikan bagi banyak orang dan menghidupkan banyak hati, tapi nanti setelah kita meninggal dunia. Makanya para ulama terdahulu dari kalangan salaf, kenapa kisah-kisah mereka ketika mereka beramal akhirnya ada di dalam kitab-kitab yang kita baca? Karena Allah yang membuka amal mereka setelah mereka meninggal dunia. Dan tidak lagi menjadi beban untuk mereka ketika amal itu diketahui oleh orang lain. Dan sesungguhnya tanda barokahnya amal kita itu ketika amal itu bisa menjadi pelajaran orang yang hidup setelah kita wafat. Itu yang kita inginkan. Dan kita menjadi omongan yang baik, kita menjadi omongan yang baik dan manis bagi orang yang hidup setelah kita. Saya teringat sekali bagaimana dulu para ulama sangat menjaga betul bagaimana mereka ketika beramal supaya amal itu betul-betul ikhlas. Tidak ada yang mereka tuju, tidak ada yang mereka harap kecuali keridhaan Allah semata. Makanya kita teringat kepada kisahnya Imam Mawardi, mungkin saya pernah sampaikan. Imam Mawardi itu ulama besar Pak, yang menulis banyak kitab, salah satunya An-Nukat wal Uyun dan banyak kitab yang lain tentang masalah konsep bernegara. Imam Mawardi itu menggoreskan tulisan-tulisan karya ilmiahnya ketika beliau hidup. Dan beliau selalu ragu apakah tulisan ini karena Allah ataukah tidak. Maka akhirnya beliau menempatkan karya-karya ilmiah dalam tulisan yang beliau goreskan itu di dalam satu gudang. Dan tidak pernah beliau berani untuk membuka kitab-kitab itu kepada banyak orang. Karena apa? Beliau masih berjibaku di dalam hatinya, jangan-jangan saya ikhlas atau tidak ikhlas. Sampai akhirnya ketika beliau sakit berat, beliau memanggil sahabatnya dan beliau berkata kepada sahabatnya, saya itu nulis banyak buku, tapi saya tidak berani mempublish buku-buku saya. Karena saya khawatir buku ini saya tulis bukan karena Allah. Tapi saya harus betul-betul bermuamalah sama buku ini nanti bagaimana? Maka kalau nanti sakitku semakin berat, dan aku sudah semakin terasa sakitnya, kamu datang ke sini, kamu letakkan tanganmu di atas telapak tanganku. Nanti kalau aku menggenggam tanganmu, berarti aku merasa belum ikhlas. Kamu pergi ke gudang ini kuncinya, kamu bakar semua bukuku. Karena sesungguhnya buku yang tidak ditulis karena Allah tidak bisa memberi manfaat apapun untuk banyak manusia. Tapi kalau kamu nanti mendapati aku sakit berat, lalu kamu letakkan tanganmu di atas telapak tanganku dan aku tidak menggenggam tanganmu, berarti aku sudah meminta pertolongan kepada Allah untuk diikhlaskan hatiku dan semoga itu bisa bermanfaat. Pergilah ke gudang itu, bukalah dan sebarkanlah bukuku kepada banyak orang supaya memberi petunjuk atas petunjuk sunnah Nabi SAW. Tuh Pak. Kenapa para ulama dulu sangat detail kalau sudah bicara tentang masalah niat? Karena para ulama dulu tahu kita punya Rob yang detail melihat hati. Akhirnya beberapa hari kemudian beliau sakitnya berat dipanggil oleh keluarganya. Karena pesan dari Imam Mawardi rahimahullahu ta'ala begitu. Karena kalau sakitku sudah mulai berat dan sudah mulai tidak sadar, panggil sahabatku ini.
Dipanggil Pak, diletakkan tangannya di atas telapak tangannya. Dan sahabatnya mendapati dirinya telapak tangan itu tidak menggenggam tangannya. Dan sebagaimana wasiat yang diberikan oleh Imam Mawardi, dia pergi ke gudang itu dibuka dan tumpukan bukunya begitu banyak. Dan bukunya hari ini memberi petunjuk kepada dunia kaum muslimin Pak. Itu Imam Mawardi. Makanya konsekuensi kenapa sifat ilmunya Allah disebutkan oleh malaikat. Sifatnya Allah kan banyak. Yang kita pahami kan 99. Kenapa yang disebutkan oleh malaikat itu rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmunya Allah itu sempurna. Menyeliputi semuanya. Kenapa yang disebutkan oleh malaikat itu ilmu? Karena pengaruh ilmu kalau kita imani secara benar itu melahirkan konsekuensi banyak kebaikan dalam hidup. Dan salah satunya apa? Ketenangan seorang mukmin dalam kehidupan. Beramal itu kalaupun tidak diketahui oleh makhluk, maka tidak ada yang membuat dia sedih karena dia tahu bahwasanya dia beramal semata-mata karena Allah. Bapak, Ibu, semakin mampu menyembunyikan amal, semakin mulia. Ada yang mengatakan kalau kita hidup pada zaman hari ini ketika orang memperlihatkan maksiat, kita boleh memperlihatkan amal kita. Memang. Tapi dengan satu syarat, dan syaratnya enggak ringan. Selama kamu mampu untuk menjaga gejolak hatimu supaya tidak disusupi oleh setan yang membisikkan riak kepada hati kita. Kalau kamu mampu silahkan. Apalagi kalau niatnya supaya memberikan petunjuk dan memberikan contoh kepada orang, itu semakin mulia. Tapi ingat ya, syaratnya tidak boleh ditawar. Syaratnya tidak boleh ditawar. Harus betul-betul ikhlas dan kamu mampu menjaga gejolak hatimu. Kalau memang tidak mampu menjaga gejolak hatimu, ya lebih baik kembali kepada basicnya, sembunyikan, itu lebih menyelamatkan. Karena apa? Karena sesungguhnya kita tahu Allah itu alim dan tidak ada satupun yang kita lakukan, walaupun cuma senyuman kecuali dibalas oleh Allah. Karena Allah itu selain al-alim, selain rahmat, Allah itu asyakur. Semua perbuatan kita disyukuri oleh Allah yang maha mensyukuri terhadap setiap ketaatan manusia. Yang maha mengapresiasi kita itu Allah semata. Semakin banyak Bapak menyembunyikan amal, semakin besar mendapatkan kelapangan urusan barzakh. Itu kata para ulama. Makanya ada perkataan Dawud bin Hindun, uktumu hasanataka asyaddu min sayyiatika. Tutup amal kebaikanmu sebagaimana kamu berupaya untuk menutup keburukanmu. Dan kita harus paham Pak, sunnah itu salah satunya adalah berusaha untuk menutup Pak. Bapak dan Ibu tahu kenapa Nabi mengatakan afdhalus salat fil baiti ilal maktubah. Kenapa Rasulullah itu mengatakan dalam satu hadis, sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Itu memiliki banyak sekali hikmah. Satu Pak, hikmahnya. Supaya rumah kita itu bermandikan cahaya dengan ketaatan yang kita lakukan di rumah. Bapak sholat tahajud di depan, lalu besok pindah di tengah, lalu besok pindah di kamar. Itu cahayanya luar biasa dan itu yang meredam konflik yang terjadi. Kenapa? Satu cahaya ketaatan kalau diterima oleh Allah meredam berbagai macam konflik yang ditiupkan oleh setan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, salah satunya apa hikmahnya? Nanti dibuka. Kenapa Nabi itu kalau sholat sunnah itu di rumah? Tidak pernah beliau itu sholat sunnah di masjid. Dan beliau yang menegaskan itu, sebaik-baik sholat itu di rumah. Yang kedua, karena supaya menutupi amal yang kita lakukan. Orang melihatnya dia tidak ba'diyah, padahal dia ba'diyahnya panjang ketika di rumah. Orang melihatnya tidak qobliyah, padahal qobliyahnya panjang. Tapi maaf ya, ini jangan dijadikan alasan kita untuk tidak beramal lalu menggunakan ini. Kamu tidak ba'diyah. Kamu belum tahu di rumah saya kayak apa. Padahal di rumah nggak ba'diyah juga. Ini namanya bersembunyi di balik dalil. Ini kadang-kadang setan itu pintarnya begitu. Udah sholat isya mau ba'diyah nantilah di rumah. Pulang ke rumah nggak jadi juga ba'diyah di rumah. Godaannya banyak Pak. Bukan berarti yang ba'diyah di masjid Bapak juga komentari. Ada orang ba'diyah harus Bapak deketin. Sebaik-baik sholat di rumah. Nggak usah gitu. Setiap orang beda-beda kapasitas dan kemampuannya.
Kenapa itu di rumah? Menutupi mata manusia dari amal perbuatan yang kita kerjakan. Kenapa Nabi kalau habis salat tahajud itu tidur, Pak? Syahadanan Torsah di dalam kitabnya Madza Yuhibbuhullah itu menerangkan Nabi membagi malamnya sebagaimana Nabi Dawud. Jadi yang diambil salah satunya dari sunnahnya Nabi Dawud oleh kehidupan baginda Nabi itu dua, Pak, yang saya tahu. Saya nggak ngerti yang lainnya. Pertama, puasa Dawudnya Nabi Dawud. Yang kedua, malam pembagiannya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu membagi malam itu paling sehat. 3, habis isya istirahat. Tengah malam bangun. Setelah itu tidur kembali sampai subuh datang. Nah, Syahadanan Torsah rahimahullahu ta'ala itu mengatakan, kenapa sunnahnya kita kalau habis tahajud itu tidur lagi, rebahan lagi, bukan mantengin subuh, tapi itu istirahat lagi, rebahan lagi, sebagaimana testimoni Ibnu Abbas ketika melihat Rasulullah tidur di rumahnya Maimunah. Rasulullah habis sholat malam tidur lagi, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Salah satunya dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah mengatakan karena Nabi pingin supaya sholat malamnya tidak perlu diketahui orang. Jadi orang menyangkanya ketika subuh baru bangun, padahal tadi malam dia sudah sholat malam, tapi tidur kembali sebentar. Tidur kuku. Supaya ketika subuh dia bangun dan dia sholat dan orang menyangkanya dia baru bangun. Ustadz, kalau saya tidur lagi bablas sampai duha, Ustadz, ya tanggung jawab kamu. Tapi memang sunnahnya begitu. Kalau memang bapak tidak mampu, tidak apa-apa. Ya sudah, nunggu aja, karena ketinggalan subuh kan berbahaya bagi kehidupan orang beriman. Tapi kenapa kok ditutupin? Kenapa kok tidur lagi? Supaya nutup. Jadi Allah itu paling senang kalau amalan ini limited edition. Jadi ketika bapak beramal, melakukan ketaatan, semakin sedikit orang tahu, semakin bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena amal itu betul-betul terasa ditujukan hanya kepada Allah semata. Dan itu yang membantu kita ikhlas, Pak. Kapan kita itu teruji betul keikhlasannya? Ketika bapak nyumbang 500 juta ke masjid tanpa satupun orang tahu kalau bapak nyumbang. Orang menyangka bapak itu tidak pernah nyumbang, maunya itu cuma datang ke masjid pulang gitu. Orang nyangka ini orang nggak pernah nyumbang. Padahal bapak nyumbang, lalu bapak pertahankan itu. Itu besar sekali di sisi Allah. Karena orang kalau hatinya sudah jatuh cinta kepada Allah, dan ini paling berat teguran untuk saya, untuk kita semua. Kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, berarti sesungguhnya dia hanya menuju kepada Allah. Dan dia tidak mau menyebabkan perkara apapun yang bisa menyebabkan dia merasa ujub dengan perbuatan yang dia lakukan. Diremehkan manusia setelah kita beramal karena orang itu tidak tahu amal kita itu lebih baik. Itulah yang disebut al-adqiya, al-akhfiya. Allah itu cinta. Siapa? Al-adqiya, orang yang bertakwa. Selesai penjelasan Nabi menyebut orang yang bertakwa. Tidak. Nabi menyebut kembali al-akhfiya. Bertakwa lagi pandai menyembunyikan ketakwaannya. Sehingga orang-orang semacam ini mendapatkan porsi kemuliaan di sisi Allah. Mereka akhirnya betul-betul mendapatkan rahmatnya Allah yang begitu besar. Orang yang memperbaiki kesendiriannya diperbaiki oleh Allah dalam segala hidupnya. Kenapa? Dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah di tengah kesendirian. Dia terus beramal dengan amal-amalan yang tidak pernah disadari oleh banyak manusia. Orang menyangka bapak tidak hafal Al-Quran, padahal bapak tidak hafal Al-Quran juga mungkin. Orang menyangka bapak tidak hafal Al-Quran, padahal bapak hafal 30 juz. Makanya kalau imam salah tidak usah rebutan untuk ngingetin. Biarlah yang ngingetin itu yang di belakang saja. Maaf ya Pak, kalau ada imam salah, yang prioritas itu yang di belakang imam yang ngingetin. Makanya kalau sholat di belakang imam, sadar diri. Hafalannya banyak enggak? Jangan imam salah yang ngingetin belakang Pak. Sononya ngingetin ini. Imamnya bingung. Kadang-kadang imamnya. Nanti kalau imamnya ngobrol malah, yang benar yang mana? Batal sholatnya.
Nggak usah kita rebutin, nggak usah rebutan gitu. Cukup diam aja. Kalau kita mampu untuk tidak terkenal, jadilah orang yang tidak terkenal. Benar, demi Allah Pak. Demi Allah, kalau mampu nggak dikenal orang, lebih baik nggak dikenal. Dulu para ulama itu sampai mereka itu belajar apa? Belajar membersihin masjid itu. Ulama-ulama mufti besar dulu pada zaman salaf itu. Mereka itu sampai nyempel masjid, nyapu masjid, supaya apa? Beginilah kami kalau tidak ingin dikenal orang. Sampai mereka itu melatih bagaimana supaya mereka turun, itu mereka bersihin masjid. Membersihkan masjid itu cara untuk tawadhu di hadapan Allah. Karena apa? Ilmu itu terkadang bisa membuat orang sombong. Makanya Wahab bin Munabbih itu mengatakan, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Ilmu itu punya tabiat sombong, sama kayak harta punya tabiat sombong kalau tidak kita jaga. Ilmu juga sama, Pak. Ibadah itu punya tabiat sombong. Inna lil mali tughyanan katughyanil mal. Masya Allah, bagus banget itu perkataan Wahab bin Munabbih itu. Hati-hati sama ilmu kamu, hati-hati sama ibadah kamu. Itu punya tabiat sombong ibadah kamu, dan ilmu kamu itu punya tabiat sombong. Kayak harta itu membuat tabiat sombong kan. Bapak kalau punya harta banyak kan mudah sombong. Jatuh uangnya 100.000, Pak, 100.000 jatuh. Tidak usah, ambil aja. Tabiat sombongnya itu ada. Maka sesungguhnya itu yang menjadikan kita memahami ilmunya Allah sempurna. Kan kita beramal untuk Allah. Lalu buat apa kita harus menuju kepada apa yang harus diketahui oleh manusia? Semakin diketahui manusia, semakin berat konsekuensinya. Semakin susah kita ditolong sama Allah, Pak. Makanya kenapa kalau ada satu persoalan rumah tangga diketahui banyak orang, susahnya itu selesainya jadi susah. Kenapa? Semakin banyak orang tahu, semakin Allah meninggalkan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Minal birri kitmanul masaib. Makanya sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis, kalau tidak salah Abu Dawud atau Ibnu Majah. Abu Dawud atau Ibnu Majah. Astagfirullah, saya enggak tahu, pokoknya hadis sahih. Beliau mengatakan minal birri kitmanul masaib. Termasuk kebaikan kamu dalam iman itu sembunyikan kesulitan yang kamu dapatkan. Sembunyikan apa yang kamu lakukan, sembunyikan aja kata Rasulullah. Dan Nabi tidak pernah salah. Bapak memiliki masalah, taruh di postingan, orang tahu. Semakin susah selesainya. Kenapa? Setiap orang punya subjektivitas masing-masing untuk menilai masalah yang Bapak rasakan dan Bapak hadapi. Ibu juga. Makanya kalau lagi ada masalah, jauhkan handphone. Tidak usah membuat status, apalagi memancing-mancing dengan status yang kita buat. Oh hari ini begitu buram dan gelap. Alah, orang nanya, ada apa Mbak? Baru ngomong panjang, tidak usah. Makanya itulah yang dinamakan syakwa. Makanya Nabi Yakub mengatakan apa? Innama ashku basi wa khusni ilallah. Kenapa menggunakan kata ashku bukan at'u? Karena beda Pak, at'u sama ashku. At'u itu Bapak berdoa, ashku itu menceritakan apapun yang terjadi hanya kepada Allah. Ashku itu kalau dalam bentuk masdarnya namanya syakwa. Syakwa itu apa? Syakwa itu curhatan sama Allah. Sudah. Karena Allah tahu kok. Bukan Allah tidak tahu. Allah tahu apapun. Sampai khainatul a'yun. Mata yang berkhianat aja Allah tahu kok. Tidak usah khawatir. Perbuatan kita tidak ada yang lewat dan tidak ada yang jatuh pun. Walaupun satu kata di sisi Allah. Tidak ada yang jatuh. Dan menanamkan ini seumur hidup, Pak. Penjelasan materinya setengah jam. Mengeksekusinya materi ini, mengimani Allah itu maha ilmu, seumur hidup kita. Tapi itulah salah satu kenapa malaikat itu menyebutkan rahmat wa ilma. Karena pengaruhnya ilmu kalau diimani oleh setiap manusia ketika mengimani Allah itu maha ilmu itu dahsyat pada kehidupan.
Orang yang dikuatkan oleh Allah, orang yang tidak pernah berhenti memperbaiki kehidupannya dengan Allah, dengan amal-amal yang dia sembunyikan. Semakin banyak menyembunyikan, semakin bapak kuat. Itu kata para ulama dulu. Maka akhirnya para ulama itu mengatakan apa? Aslih sarirataka. Perbaiki hidup, perbaikilah hubungan rahasiamu dengan Allah. Perbaikilah hubungan rahasiamu dengan Allah. Allah akan memperbaiki kualitas hidupmu. Kenapa hari ini banyak orang mengeluhkan, mudah stres, mudah frustasi? Karena kita terlalu banyak mengumbar apapun di depan publik. Semuanya harus diceritakan, terutama anak muda. Minum es teh buat status. Beli cilok, status lagi. Dan akhirnya ketika terlalu banyak menjadi komoditi makhluk, Allah meninggalkan. Makanya akhirnya kenapa banyak orang yang sering memperlihatkan kehidupan privasinya itu akhirnya bermasalah. Tidak semuanya, kecuali yang dirahmati oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Tapi kenapa itu terjadi? Sekali lagi, penerimaan manusia itu tidak menjamin apapun pada kehidupan kita, hati kita, jiwa kita, dan akhirat kita. Maka itu yang pertama, memahami ilmunya Allah. Yang kedua, konsekuensi ketika kita memahami ilmunya Allah itu apa? Meyakini takdir itu tidak ada yang salah. Takdir itu tidak ada yang cacat. Karena semua terjadi karena ilmunya Allah. Dokter yang semakin berilmu dalam keilmuannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka malpraktik itu semakin jauh. Montir yang berpengalaman dengan teori dan praktek itu berpotensi mobil kita tidak akan menjadi lebih rusak. Maka Allah menjelaskan maha ilmunya Allah dan konsekuensi memahami tentang sifat sempurnanya Allah di dalam ilmunya menjadikan kita tahu tidak ada produk takdir yang cacat. Tidak ada produk takdir yang cacat. Yang cacat cara kita menilai takdir. Makanya dulu ibu saya pernah saya tanya, ibu, saya masih kelas 1 3 SMP, saya masih ingat itu. Kenapa kok saya punya kakak cacat mental? Saya ngeliat ada teman saya dijemput sama kakaknya SMA gitu. Saya kan pengen punya kakak. Di rumah main-main. Polos Pak, anak kelas 3 SMP. Ibu saya cuma bilang, takdirnya Allah itu tidak ada yang salah, Nang. Takdirnya Allah itu tidak ada yang cacat. Yang cacat itu kita saja yang menilai takdir. Gimana cacat yang datang dari zat yang maha alim kok? Kalau kamu menilai ada takdir yang cacat, maka sesungguhnya takdir yang cacat itu hanya dihasilkan sama orang yang separuh ilmunya dan tidak matang ilmunya. Kenapa mal praktek? Ya karena ilmunya setengah-setengah. Kenapa ada kerusakan mobil kita? Ya karena ilmunya setengah-setengah. Apa yang setengah-setengah itu menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Bapak tahu tentang listrik setengah-setengah, insya Allah kesetrum. Coba aja perbaiki genteng. Pak tahu Pak listrik, insya Allah setengah-setengah. Perbaiki aja listrik, enggak kesetrum alhamdulillah. Karena yang setengah-setengah itu pasti menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Makanya ketika malaikat mengatakan kulla syai'ir rahmata wa ilma, konsekuensinya itu apa? Berarti apapun yang terjadi pada kehidupan orang beriman, takdirmu itu tidak ada yang cacat. Yang cacat itu cara kamu membaca takdir. Ya. Dan bisa jadi ada takdir buruk yang datang pada kehidupan kita itu ya karena kita sendiri yang menciptakan. Karena kita sendiri yang melakukan perbuatan yang mengundang kesialan dalam hidup. Karena ada amal-amal yang mengundang kesialan dalam hidup. Ada amal yang mengundang kesialan dalam hidup. Durhaka sama orang tua mengundang kesialan dalam hidup. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kamu itu ya karena perbuatan kamu sendiri. Algoritmanya begitu, Pak. Bapak membuka
konten bola, timeline Bapak di Instagram dan di Facebook akan penuh dengan bola. Kalau kita membuka infotainment, maka timelinenya penuh dengan infotainment. Itu kan sudah sering saya ingatkan diri saya tentang itu. Sama Pak, takdir itu terjadi salah satunya ya karena kita yang melakukan satu perbuatan yang mengundang kesialan. Makanya Allah tegaskan di dalam surat Asy-Syura, tidaklah musibah menimpa kepada kamu karena perbuatan kamu sendiri. Kata Allah, ditutup ayatnya dengan indah, wa ya'fu an katsir. Itu pun sebagian besar kesalahanmu sudah dimaafkan. Kalaupun terkadang ada kesalahan kita yang akhirnya mengundang kesialan kita dalam hidup, supaya kita ingat sama Allah bahwasanya kita salah dan bertobat sama Allah. Sudah dikatakan jangan riba, buntunglah hidupmu. Dikatakan oleh Allah jangan durhaka sama orang tua, durhakalah kamu sama orang tua, buntunglah hidupmu. Allah sudah mengatakan jangan dolim, kamu dolim, buntunglah hidupmu. Tapi sebenarnya kalau takdir dari Allah itu sebenarnya tidak ada yang cacat, semuanya baik. Makanya dikatakan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Imam Ibnu Qayyim itu kitab ini bagus banget Pak. Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar itu jawaban tuntas tentang masalah takdir. Beliau itu mengatakan setiap takdir itu selalu beriringan dengan ilmu, beriringan dengan hikmah, beriringan dengan rahman, beriringan dengan rahimnya Allah. Semuanya menyertai jadilah takdir Allah. Kalau keputusan manusia Pak, banyak backgroundnya. Ada manusia misalkan, saya owner satu perusahaan, saya memberikan keputusan. Bisa jadi saya pintar, tapi belum tentu saya penyayang ketika saya memutuskan itu. Bisa jadi saya memutuskan saya penyayang, tapi saya tidak pintar. Bisa jadi saya penyayang, saya pintar, tapi belum tentu saya bijak. Manusia itu kekurangannya banyak. Kalau Allah enggak. Apa yang terjadi kepada Bapak? Semuanya turun. Dari sifat rahimnya Allah, rahmannya Allah, hikmahnya Allah, hakimnya Allah, ilmunya Allah. Satu mix, Mak. Jadilah takdir yang berjalan pada kehidupan kita. Loh kok tiba-tiba ada orang mengatakan, ya Allah engkau jahat sama aku. Yang jahat bukan Allah, kamu yang jahat sama diri kamu sendiri. Makanya Masya Allah, rahmatan wa ilma ini betul-betul luar biasa terjadi pada kehidupan. Makanya saya sering memberikan contoh kan, contoh yang paling indah tentang takdir itu apa Pak? Ada orang infeksi, karena tidak segera berkunjung ke dokter, akhirnya membusuk. Datang ke dokter, dokter meriksa, wah infeksinya bahaya ini Pak, harus diamputasi. Dokter mengucapkan amputasi, pasien mendengar kata amputasi itu bisa beda perspektif. Pasien ketika mendengar amputasi itu sedihnya luar biasa. Kenapa? Dari 2 kaki jadi 1 kaki. Dari normal menuju cacat. Perspektifnya pasien. Perspektifnya dokter enggak. Amputasi itu yang terbaik. Karena kalau kamu tidak diamputasi, ini infeksinya menjarah ke atas. Mengenai organ vital. Lebih sakit dan menyebabkan kematian. Dan kamu tidak akan kuat dengan sakitnya. Kenapa kok beda perspektifnya pasien dengan perspektifnya dokter? Karena ilmunya beda. Kenapa kita sering menganggap ini takdirnya tidak benar? Karena kamu ilmunya terbatas. Loh, takdir Allah itu yang sempurna dengan ilmunya Allah. Dan saking detailnya ilmunya Allah ketika Allah sampai mengatakan sampai benih yang di dalam tanah. Allah tahu benih itu kayak apa nantinya. Apalagi takdir yang berjalan dalam kehidupan kita. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa sempurnanya takdir Allah. Ketika kita mengilmui Allah. Kalaupun ada kesulitan Pak, buru-buru kita harus melihat kehidupan kita. Jangan-jangan saya melakukan dosa apa sampai kesulitan ini datang. Bisa jadi karena kedoliman, bisa jadi karena menampakkan yang haram, bisa jadi kamu pernah nyakitin orang. Itu semua jadi penyebab kadang-kadang kesulitan itu datang dalam kehidupan kita. Bukan takdirnya yang salah, tapi takdir itu adalah satu perbuatan, satu hasil dari perbuatan yang kamu lakukan. Saya kan udah berulang-ulang cerita tentang Muhammad bin Sirin. Tahu kan Muhammad bin Sirin? Ceritanya saya sampaikan berulang-ulang di sini. Pak Aiban pasti jadi saksi. Muhammad bin Sirin ketika di masa tua,
Beliau terlilit utang, dia bisa bayar utang, dijebloskan ke penjara, dibalik jeruji besi. Beliau mikir, dosa saya apa? Lihat loh para ulama, Pak. Jadi para ulama itu kalau memiliki sebuah dosa, memiliki sebuah kesulitan, pertama kali mereka tidak pernah menggunakan narasi sebagai korban. Wah, saya beriman dan bertakwa sama Allah. Enggak. Dosa saya apa? Diulangilah memori 1 tahun sebelum usianya, 2 tahun sebelum usia, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 40 tahun. Dia ingat dosanya. Saya pernah memanggil anak muda dengan panggilan ya gharim, hei orang yang hutang. Kalimat itu saya ucapkan 40 tahun yang lalu. Dan Allah timpakan kepada saya, takdir saya ketika tua saya terlilit utang dan tidak bisa membayar. Algoritmanya berjalan, Pak. Berarti takdir sempurna. Kita yang terkadang diberikan takdir yang buruk itu ya karena perbuatan kita sebenarnya. Makanya kenapa kita diperintahkan meninggalkan maksiat, melakukan kebaikan, supaya sesuai dengan pola yang dibangun oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi memahami ilmunya Allah yang kedua itu apa? Memahami bahwasanya takdir Allah itu tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat. Makanya semenjak saya memahami perkataan ibu, saya tidak pernah menyebutkan kakak saya cacat mental. Saya selalu sebutkan inilah manusia-manusia dalam tanda petik istimewa. Karena orang-orang yang mereka diberikan anak-anak istimewa semacam itu bukan karena mereka cacat, karena takdir Allah tidak ada yang cacat. Karena Allah tahu pundak kita kuat untuk memikul tanggung jawab itu supaya penduduk surga kembali kepada surganya Allah. Ya. Jadi makanya kayak kakak saya itu tidak sholat, Pak, karena beliau kayak anak kecil di bawah 3 tahun. Kalau ada di antara kita yang diberikan oleh Allah dengan anak-anak berkebutuhan istimewa semacam ini, mintalah tolong sama Allah, dikuatkan pundak kita. Semoga anak-anak inilah yang mencari kita nanti di surga dan tidak melupakan kita. Ya. Jadi yang kedua, gak ada takdir yang cacat. Cara kita memahaminya. Kita lagi berantem sama suami kita, lalu kita mengatakan, ya Allah takdirnya salah saya ketemu suami saya. Enggak salah. Benar. Tapi mungkin kita mendapatkan suami itu ya karena perbuatan kita. Ataupun mendapatkan istri yang semacam itu perbuatan kita. Bisa jadi Allah sudah memberikan kepada kita banyak sinyal sebelumnya. Tapi kita mematikan setiap sinyal-sinyal yang Allah kirimkan kepada kita. Kenapa? Receivernya, hati kita sebagai receivernya rusak. Ya. Sebenarnya sebelum kita ngambil riba, Allah sudah ngirimkan sinyal tuh. Nih banyak orang teman-temanmu yang mereka itu bergelimang dengan banyak masalah gara-gara makan riba. Kita yang sedang pingin dan tantrum pingin dapat sesuatu, akhirnya kita matikan sinyal-sinyal itu. Matikan. Kita yang masuk ke riba. Kenapa? Receiver hati kita yang rusak. Akhirnya apa? Susah hidup kita. Bukan karena Allah yang jahat, kamu yang jahat sama diri kamu sendiri. Maka itu yang kedua, takdir Allah tidak ada yang cacat. Yang ketiga, konsekuensi kita memahami ilmunya Allah secara sempurna itu apa? Yang ketiga, Pak, bahwasanya ketika kita memahami ilmunya Allah itu sempurna, berarti syariatnya tidak ada yang salah. Jangan sampai kita itu mencintai ciptaan Allah tapi membenci syariat Allah. Ini enggak benar, ini enggak logis ini. Banyak orang itu ketika naik gunung, wah betapa indahnya ciptaan Tuhan. Luar biasa ciptaan Tuhan. Tapi ketika turun gunung, bicara tentang syariat Allah, dia ngomong, wah enggak boleh itu, enggak boleh syariat ini, enggak cocok ini. Yang menciptakan gunung Allah, yang menciptakan syariat Allah. Kenapa harus dibedakan? Kalau kamu sepakat ciptaan Allah itu indah, syariatnya itu lebih indah. Kenapa? Kalau kita memahami ilmunya Allah yang sempurna, berarti syariat Allah itu tidak ada yang salah.
Urusan kamu ba'diyah, urusan kamu suruh tidak pelit, urusan kamu sholat tahajud, urusan kamu tidur pagi. Semuanya syariat Allah itu membawa nafas kebaikan pada kehidupan manusia. Kadang-kadang manusia itu lebih menghamba kepada penelitian. Lebih mencintai hasil medis daripada syariat Allah. Kalau ada syariat Allah, terus tiba-tiba ada penelitian, baru dia membenarkan. Kalau ada satu syariat Allah, tiba-tiba ada hasil medis, baru dia membenarkan. Tapi ketika ada syariat Allah, belum ada penelitian dan belum ada hasil medisnya, dia berhenti. Dan dia ragu. Sebenarnya kita beriman sama penelitian atau beriman sama wahyu? Sama dengan kasus yang viral, ipar adalah maut. Setelah jadi film, orang sadar Pak. Padahal sebelum adanya film 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah mengatakan ipar adalah maut. Kadang-kadang manusia itu harus butuh banyak hal supaya baru percaya. Makanya maaf ya, orang yang terdepan itu bukan Yamaha. Yang terdepan itu orang yang selalu membenarkan syariat. Karena syariat itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin syariat itu salah. Kalaupun kita belum mampu menjangkau, karena akal kita yang terbatas. Karena akal itu dibuat oleh Allah itu bertahap ketika menyingkapkan sebuah kebaikan informasi atau pengetahuan. Jadi akal itu dibuat terbatas Pak. Pelan-pelan dari Allah itu. Supaya ketika menyingkapkan pengetahuan itu tidak langsung terjadi pada satu waktu. Satu lintasan waktu semuanya terungkap. Enggak. Allah ciptakan manusia itu tadarruj ketika menyingkapkan pengetahuan. Salah satunya apa? Untuk membedakan mana yang beriman dan mana yang ragu terhadap Allah. Contoh. Sudah sering saya sampaikan. Dulu para sahabat ketika mereka diperintahkan membaca bismillah dan jangan mencela makanan dan minuman, para sahabat itu tidak tahu kenapa tidak boleh mencela makanan, kenapa harus menyebutkan bismillah. Mereka tidak tahu Pak, cuma mereka beriman. Iman mereka itu, hati mereka di depan akal mereka. Walaupun setelah ratusan tahun baru terungkap, oh ternyata minuman ketika diberikan kata-kata yang baik, konsekuensi setiap airnya itu membentuk molekul-molekul yang indah sekali. Makanya ketika Bapak ngomong, ini air yang baik, bismillah, bermanfaat, memberikan kebaikan, keberkahan untuk tubuh saya. Ini molekulnya berbeda Pak, dan hanya bisa diketahui ketika kita zoom in kan. Kapan diketahuinya? Ratusan tahun setelah Nabi meninggal dan setelah para sahabat yang mengimani itu meninggal dunia. Lah manusia baru percaya ketika ada penelitian, ketika ilmuwan Jepang ketika menyampaikan itu. Itulah manusia Pak. Makanya akhirnya kita itu hamba yang beriman sama wahyu atau hamba yang beriman sama penelitian. Ketika kita memahami rahmat wa ilma, konsekuensinya itu apa? Enggak ada syariat yang salah. Yang salah itu cara kita dan akal kita yang terbatas. Dan kita tidak bisa memaksa setiap syariat itu harus masuk akal untuk kita. Ya tidak bisa Pak. Loh kenapa tidak bisa Ustadz syariat itu harus masuk akal? Karena akalmu terbatas dan berprosesnya akal itu ketika menyingkapkan pengetahuan. Kan sudah saya sampaikan pernah di sini karena ini bagian dari ini saya harus jelaskan. Kita Pak sesama manusia kadang-kadang ngobrol kalau latar belakang kita beda saja kita tidak paham Pak. Pak Haiban coba dia ngomong sama anak IT. Jadi gimana sih IT itu begini. Saya yakin 5 menit Pak Haiban mundur dan kafaratul majelis. Karena dia nggak paham. Kenapa? Karena latar belakangnya beda. Loh kalau sesama manusia saja kadang-kadang kita tidak bisa memahami alur dia berpikir karena latar belakang sekolahnya berbeda. Loh apalagi kita dengan Allah. Makanya perkataan yang paling sombong itu siapa? Perkataan yang paling sombong itu manusia ketika mengatakan, saya baru percaya kalau masuk logika saya. Loh, akalmu tuh segede apa? Untuk memaksakan ilmunya Allah yang maha ilmu. Yang sampai urusan benih yang kamu tanam aja Allah sudah tahu apakah benih itu nanti tumbuh atau tidak. Ya enggak bisa. Mengetahui kadar diri itu penting.
Makanya kan pernah kan Imam Muzani itu salah satu muridnya Imam Syafi'i dibentak sama Imam Syafi'i. Gara-gara Imam Muzani saat itu ngomong gini, sebelum dia belajar sama Imam Syafi'i, saya pengen bertanya kepadamu yang membuat saya itu akalku tidak bisa berpikir. Marah Imam Syafi'i, sini kamu. Kamu tahu berapa jumlah bintang di langit? Tidak tahu. Kamu tahu bintang itu terbuat dari apa? Tidak tahu juga. Ditanya pertanyaan tentang wudhu 10 pertanyaan, Pak. Yang dia bisa jawab hanya 6, 4 salah, Pak. Padahal itu pertanyaan basic tentang wudhu. Imam Syafi'i langsung berkata, lu akal segitu kok memaksakan ilmunya Allah untuk masuk akal, di akalmu tuh gimana? Ya enggak bisa dong, kamu itu semuanya tuh harus masuk akal. Tapi yang jelas setiap syariat Allah itu pasti sesuai dengan logika. Ketika akal kita berada pada fitrahnya. Dan memahami fitrahnya akal itu harus kita mengerti. Akal itu berproses yang panjang. Makanya penelitian medis pun terkadang berubah-ubah. Dulu ketika kita SD, Pak, 4 sehat, 5 sempurna. Kapan kita makan buah ketika dulu SD, Pak? Setelah makan atau sebelum makan, Pak? Setelah makan. Nah, berarti Bapak produk tahun 90. Terus ini, habis makan buah. Sekarang para dokter berubah lagi. Yang paling baik bukan makan buah setelah makan, tapi sebelum makan. Kenapa berubah-ubah? Karena begitulah akal manusia, dia bertahap. Maka ketika memahami syariat Allah yang sempurna, ya berarti kita beriman. Itulah iman. Dan fungsinya iman itu apa? Menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu fungsinya iman. Kalau semuanya harus berakal dan harus masuk akal dulu baru kita beriman, ya fungsi disebut sebagai orang yang beriman itu apa? Karena fungsinya iman itu menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Saya pernah sampaikan nggak kisah, saya pernah ngobrol dengan orang mana itu, Batan, ketika saya ngisi daurah di sana. Saya tanya, pas lagi makan nasi padang, masih ingat saya. Saya tanya, Pak gimana sih kok nuklir itu bisa menghancurkan sampai satu negara dengan begitu cepat, Pak. Padahal kalau pakai palu, pakai cangkul, pakai linggis, butuh waktu ratusan tahun untuk menghancurkan satu wilayah gitu. Tapi dengan bom nuklir atau atom itu satu negara Hiroshima bisa langsung hancur seketika. Beliau terangkan, sama dengan MC kuadrat begini. Saya ngomong sama beliau, udahlah Pak, nggak usah dilanjutin. Kenapa? Saya nggak paham. Latar belakang beliau itu. Qadarullah Pak, 2 hari atau 3 hari setelah itu, beliau nelpon saya, tanya masalah warisan. Ustadz, saya mau nanya masalah warisan. Siapa? Tapi maaf ya, masalah warisan nggak bisa by phone. Karena itu agak rumit dan nggak bisa dengan telepon. Nggak apa-apa Ustadz, insya Allah saya coba akan mencerna. Oke. Tanya begini. Saya ini begini Pak, ini harus begini, ini ada asobahnya, di sini ada mahjubnya, gini. 10 menit Pak, nggak ada tanggapan di ujung telepon. Pak, ya Ustadz, gimana? Ya Ustadz, bener Ustadz, saya nggak paham. Kapan-kapan aja Ustadz kalau ketemu. Warisan yang menurut saya itu lebih mudah daripada memahami sama dengan MC kuadrat. Saya yakin Pak Haiban juga nggak akan paham itu sama dengan MC kuadrat. Sampai sekarang juga nggak akan paham. Itu masalah warisan itu lebih mudah, tapi ternyata beliau pun nggak paham pada saat itu. Loh, akalnya manusia yang masih terbatas kayak gini kok mencoba mengatakan semua perintah agama itu harus logis. Pertanyaan saya, otakmu itu segede apa? Jadi pahamilah itu, rahmat wa ilman itu gede manfaatnya kalau kita paham. Makanya orang kalau sudah memahami syariat itu tenang dia. Karena tidak ada yang salah dalam syariat. Jangan riba, dia tenang Pak. Ya sudah nggak riba, kalau rumah itu milik saya datang kok. Walaupun setelah 10 tahun, 15 tahun datang itu rumah itu kepada dia ketika memang sudah takdirnya. Jadi kalau ada seseorang Pak menggunakan riba, dia beli rumah ini dengan riba, 15 tahun dia bayar, akhirnya rumah itu sertifikatnya diberikan kepada dia. Maaf ya, sebenarnya secara agama, sebenarnya rumah itu tuh sudah milikmu.
Tapi karena tidak sabarmu akhirnya kamu memotongnya dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Kita ragu sama syariat ketika syariat mengatakan jangan riba, kita malah riba. Jadi yang ketiga, rahmat wa ilma itu apa? Memahami syariat Allah sempurna. Ya. Dan itu yang kita harus paham. Tidak ada syariat Allah yang salah. Kewajiban kita menyadarkan manusia dengan cara yang ma'ruf. Kalau ada orang yang masih suudon sama syariat, jangan dimusuhi. Ya harus disampaikan pelan-pelan. Setiap orang yang mengingkari syariat itu bukan berarti dia benci sama syariat. Bukan, terkadang kebodohannya mendominasi. Jangan langsung kita vonis, jangan langsung kita jauhkan, langsung kita hujat, apalagi sampai mengkafirkan. Ini na'udzubillahi min dzalik. Bukan itu jalan para nabi. Maka disitulah kita memahami rahmatau wa ilma. Maka dikatakan setelahnya faghfir lil ladzina tabu, ya Allah ampunilah orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Artinya apa? Orang yang taubat itu harus belajar. Perhatikan Pak ayatnya. Lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka. Yang disebutkan oleh malaikat bukan hanya orang yang taubat, tapi ada kalimat setelahnya, wattaba'u sabilaka. Jadi taubat itu sempurna setelah orang taubat itu apa? Belajar. Kalau taubat itu langsung belajar, nggak usah ikut-ikutan memvonis, nggak usah ikut-ikutan ngomong sesuatu, nggak usah ikut-ikutan kamu posting ini, enggak, sibukkan kamu belajar. Nggak usah punya postingan dulu, nggak usah punya akun media dulu. Wattaba'u sabilaka, ikuti jalan Allah itu, belajar. Nah sekarang Pak, orang baru tobat sebentar, buat akun, nasat-nasatin orang, bahasa Arabnya berantakan, nggak ngerti apa-apa, sudah nyesat-nyesatin orang. Jangan, wattaba'u sabilaka, belajar. Supaya akhirnya apa? Wattaba'u sabilaka itu menjadi tanda bahwasanya taubat kita diterima. Sebagian para ulama mufassirin mengatakan orang kalau taubatnya diterima diberikan ghirah untuk belajarnya besar. Dan itu tidak bertentangan dengan perkataan dari Ibnu Rajab, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan atas setiap kebaikan itu kebaikan yang lebih besar. Apa kebaikan yang lebih besar daripada menuntut ilmu? Tidak ada. Jadi kalau orang udah tobat, prosesnya dia ini kalau tobatnya diterima itu apa? Dia pasti punya semangat untuk belajar. Makanya malaikat bukan hanya mengatakan ampunilah orang yang bertobat. No, malaikat nggak mengatakan itu. Wattaba'u sabilaka, orang yang bertobat yang mengikuti jalanmu. Jadi orang yang bertobat itu menyibukkan dengan ilmu. Jangan menyibukkan dengan pertikaian. Jangan menyibukkan dengan perbedaan para ulama. Jangan menyebutkan perbedaan ijtihad di antara para mujtahidin. Nah, itu bukan kapasitas kamu. Kalau tobat, ikuti jalan Allah. Belajar. Apa yang belum kamu ketahui, kamu harus pelajari dengan baik. Kalau orang yang tobat, sudah dia mau belajar, dia hadir di majelis ilmu, dia memperkaya pengetahuan dia tentang ilmu syariat, baru nanti malaikat lalu mendoakan waqihim adzabal jahim. Jaga mereka ya Allah dari adab neraka yang menyala-nyala. Dari sini para ulama, dari sini kita memahami apa? Orang kalau tobatnya tidak diterima, tidak sibuk dia dalam belajar. Tobat, momen istimewa ketika dia semangat, tapi setelah itu tidak melahirkan kesungguhan dan semangat dia untuk belajar. Ya berarti tobatnya belum benar. Tobatnya masih setengah perjalanan. Tobatnya masih setengah hati. Mengikuti ilmunya Allah itu harus dengan ilmu. Kenapa? Allah maha ilmu, makanya Allah menjadikan setiap orang yang berilmu memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu itu Pak, walaupun sederhana, tidak sebagaimana konser musik yang dibuat megah. Tapi inilah majelis-majelis yang menjadikan binatang di laut pun memintakan ampunan kepada mereka yang berkumpul di taman ilmu. Karena Allah berilmu, Allah mencintai ilmu setiap kita mendatangi setiap kebenaran. Orang bisa baik
tanpa ilmu, Pak. Tapi orang tidak bisa benar kecuali harus dengan ilmu. Dan di akhirat nanti Allah tidak hanya mencari mereka yang baik, tapi Allah mencari mereka yang benar lagi baik. Kalau Bapak ingin baik, tidak harus pakai ilmu. Tapi kalau Bapak ingin baik dan benar, benar itu tidak bisa kecuali dengan ilmu. Dan tentunya jangan ada kesombongan dalam proses ilmu kita belajar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Selesai surat Ghafir ayat yang ke-7. Insya Allah kita lanjutkan ke 31. Masya Allah ya, tinggal 9 lagi selesai. Akhirnya perjalanan bertahun-tahun habis juga kitab ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk semua urusan kita. Karena Nabi Muhammad itu membagi malamnya sebagaimana Nabi siapa? Nabi Dawud. Habis Isya istirahat atau banyak kegiatan? Istirahat. Ya sudah, kita tidak usah memperpanjang dengan tanya jawab. Mari kita amalkan amalan malamnya Nabi Dawud. Kita selesaikan kajian kita, insya Allah kita lanjutkan kajian ke-31 Rabu depan. Semoga tidak ada udzur, saya mohon maaf Rabu kemarin agak kurang sehat. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk semua urusan kita. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan dari langit kecuali keberkahan. Dan tidak ada perkara yang paling agung yang naik ke langit kecuali keikhlasan. Semoga keikhlasan kita menurunkan keberkahan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.